Halo, jumpa lagi dengan saya, Pak Yo, dalam channel YouTube Ngobrol tentang Fisika. Kali ini yang akan kita obrolkan, yang kita obrolin adalah terkait tentang tekanan hidrostatik. Apa sih tekanan hidrostatik? Terkadang hidrostatik boleh disebut dengan hidrostatis, itu hanya beda istilah saja. Nah, kembali, apa sih tekanan hidrostatik itu? Dari dua kata ini, hidro dan statik. Hidro itu dalam bahasa asing tidak lain adalah air, atau boleh secara umum adalah zat cair. Sedangkan statik itu atau statis itu berarti kondisi dalam keadaan diam. Ternyata zat cair yang dalam kondisi diam itu memberikan efek pada tempat secara luas. Boleh kita misalkan sebuah laut yang diam itu akan memberikan tekanan pada dasar laut, titik-titik di dalam air lautnya. Tapi secara khusus, seandainya misalkan ada sebuah wadah tabung ya, ini ada titik P di sini. Ya, isinya adalah zat cair, dalam hal ini ada mungkin air atau apapun bolehlah, minyak atau apa, yang penting zat cair. Nah, P ini mempunyai kedalaman H, dan ini wadahnya ini terbuka. Artinya apa? Saat itu juga akan mengalami yang namanya tekanan udara yang di luar, atau yang sering disebut dengan tekanan atmosfer. Nah, kalau kembali kita tanya, tekanan hidrostatik itu apa? Berarti boleh kita definisikan bahwa tekanan yang dialami oleh titik P oleh karena adanya berat zat cairnya sendiri. Zat cair adalah terdiri atas molekul-molekul zat cair. Sehingga dengan demikian formulasinya atau secara matematis adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatik dengan satuannya Newton per meter persegi. Kemudian Rho itu massa jenis, yang mana satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan tentu saja meter per second kuadrat. Sedangkan H adalah kedalaman, satuannya adalah meter. Nah, apakah titik P ini hanya mengalami tekanan hidrostatik yang dirumuskan dengan pH sama dengan Rho GH? Tidak juga. Selama tutupnya ini terbuka, saat itu juga ternyata ada efek tambahan, yaitu yang berupa tekanan udara luar. Makanya boleh kita berikan semacam kondisi bahwa di titik P ini selain mengalami tekanan hidrostatik juga akan mengalami tekanan yang lain. Maka boleh kita simpulkan bahwa P ini akan mengalami tekanan total. Ya, tekanan total atau tekanan total yang dialami oleh titik P, yaitu apa? P0 sendiri ditambah dengan tekanan hidrostatiknya. Jadi P sama dengan P0 ditambah pH. pH tidak lain adalah Rho GH. Oke. Di mana P0 adalah tekanan udara luar, satuannya tetap Newton per meter persegi. Gitu ya. Jadi selain mengalami tekanan hidrostatik pada titik-titik tertentu di dalam zat cairnya,
selama tutupnya itu terbuka, atau selama di atas permukaan saja itu tidak tertutup, itu akan ada tambahan tekanan udara luar. Nah, sekarang kita kembali ke formulasi ini. Dari manakah sih ini sebenarnya pH sama dengan rho GH? Yuk kita bedah. Tekanan udara, tekanan hidrostatik. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya P atau tekanan pressure adalah gaya yang mengenai suatu luasan bidang, atau boleh diformulasikan dengan F per A. F sendiri tidak lain adalah berat zat cair tersebut. Nah, berat zat cair, kalian sudah mengetahui bahwa yang namanya berat itu menghitungnya atau berasal dari masanya sendiri dikali dengan percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasinya dibagi dengan A. Nah, dari sini hubungan antara massa dengan massa jenis. Ayo, masih ingat kan? Bahwa yang namanya rho atau massa jenis itu adalah perbandingan antara massa dengan volumenya, M per V. Maka dengan demikian, M tidak lain adalah rho dikali V. Tinggal dipindah tempat saja ini, ditukar. V-nya taruh di sebelah ruas kiri. Nah, dengan demikian maka persamaan ini pun akan menjadi P sama dengan rho V. Rho V itu sebagai substitusinya dari M dikali Q per A. Nah, sekarang kita cermati dulu volume. Coba deh kita kembali ke gambar ini. Volume, bagaimana menghitung volume sih? Kalau dari atas permukaan ini sampai ke titik P, berarti volumenya berapa? Tidak lain adalah luasannya, luas bidangnya, luas alasnya ini dikali dengan H atau kedalaman atau ketinggian. Berarti boleh dong V-nya kita kali dengan A dikali dengan H. Jadi G per A. Coba kita cermati lagi. Rho A H G per A. Berarti boleh kita coret A-nya. Maka tinggal P sama dengan rho kali H kali G. Atau boleh kita tulis dengan pH dalam artian ini adalah tekanan hidrostatik, tidak lain adalah rho dikali G dikali H. Jadi seperti kita ketahui, tekanan hidrostatik itu didapat formulasinya yaitu adalah rho dikali G dikali H. Ini dapatlah seperti ini. Oke, paham semua ya? Tentu dong. Nah, karena itu sampai jumpa lagi. Pak Yo kira kalian sekarang sudah paham apa sih yang disebut dengan, apa sih yang dimaksud dengan hidrostatik, tekanan hidrostatik. Mulai dari konsepnya sampai dengan formulasi penurunannya. Baik, kalau begitu sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.